Halo, selamat sore, selamat malam, selamat siang, kapanpun Anda menonton tayangan ini. Oke, jadi sejarah Islam di Asia Tenggara sebetulnya merupakan kajian yang masih relatif baru gitu ya di dalam diskursus sejarah Islam di dunia. Kenapa dia menjadi relatif baru? Karena sebelumnya kajian-kajian tentang Islam atau sejarah Islam itu berpusat di Timur Tengah atau di Afrika. Dan kawasan Asia Tenggara seringkali dipandang sebagai kawasan umat Islam yang terpinggirkan. Artinya tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan peradaban Islam. Belakangan, orang-orang atau para peneliti baru menyadari bahwa ada sesuatu hal yang unik dan fenomenal di dalam sejarah Islam di Asia Tenggara yang kemudian itu layak untuk diteliti gitu. Nah, apa yang unik itu? Pertama adalah bahwa Islam di Asia Tenggara itu merupakan agama dengan jumlah penganut yang paling banyak di Asia Tenggara gitu ya. Padahal kemudian wilayah ini atau kawasan ini jauh dari pusat kelahiran agama Islam, yaitu di Arab Saudi atau di Makkah gitu. Nah, kemudian yang kedua yang menjadikan kemudian penelitian tentang sejarah kawasan Islam Asia Tenggara menjadi unik karena kemudian yang terjadi Islam yang ada di Asia Tenggara itu lahir berkembang gitu ya, tidak dengan perang gitu ya, tetapi kemudian dengan praktik-praktik penyebaran agama Islam yang lebih soft, lembut dan toleran gitu ya. Nah, jadi seluruh fenomena-fenomena itu menjadikan kemudian penelitian tentang Islam di Asia Tenggara itu layak untuk kemudian kita kaji lebih mendalam gitu. Ya, itu pertanyaan yang sangat substansial ya untuk kemudian memotret gitu ya, pembeda antara Islam di kawasan Asia Tenggara dan apa yang terjadi di Timur Tengah dan bahkan kemudian apa yang terjadi di Afrika gitu ya. Jadi Islam yang ada di Asia Tenggara itu dia karakteristik utamanya adalah lahir, hadir dan berkembang tidak dengan pedang dan perang, tidak dengan kekerasan dan bahkan teror atau ekspansi dan imperialisme. Islam datang menyebar di kawasan Asia Tenggara itu dengan metode-metode yang lebih soft, lewat perdagangan, kemudian perkawinan dan percampuran budaya. Nah, maka kemudian kita di dalam rentan sejarah yang panjang itu jarang atau bahkan tidak pernah kita lihat ada perang gitu ya, yang itu didorong oleh dorongan untuk kemudian menyebarkan agama Islam. Nah, itu tentu berbeda dengan apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah gitu ya, dan kawasan Afrika, bahkan masuk ke kawasan Eropa gitu. Di Timur Tengah ketika kemudian Islam muncul, itu dia lahir berkembang dengan perang dan kekerasan gitu ya, usaha untuk mengalahkan entitas-entitas yang lain, berekspansi, menyebarluaskan wilayah dan memperkuat power dengan membentuk kekuatan militer. Itu juga terjadi di kawasan Afrika ketika kemudian Islam masuk di wilayah-wilayah Afrika, baik itu Afrika secara umum gitu, kemudian ada Afrika Utara, Afrika Tengah dan Afrika yang lain. Keberadaan Islam dan kelahiran Islam itu didorong dan disokong oleh perang yang berkecamuk gitu ya, yang kemudian memaksa orang-orang kemudian untuk memeluk agama Islam. Nah, demikian juga kemudian yang terjadi di wilayah Eropa ketika Islam datang pada masa awalnya itu dengan ekspansi dan imperialisme. Nah, Islam di kawasan Asia Tenggara itu menjadi fenomenal sebab dia lahir, keberadaannya itu didorong oleh perdagangan, perkawinan dan percampuran budaya. Orang-orang dari Hadramaut, kemudian dari India itu datang ke kawasan Asia Tenggara untuk membawa barang dagangan mereka. Lalu setelah itu kawin dengan warga setempat, kemudian membentuk komunitas sendiri dan lalu dari situ kemudian berkembang. Bahkan kemudian kalau kita lihat di dalam sejarah Islam di Asia Tenggara itu kita melihat
banyak sekali warisan-warisan atau monumen kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Asia Tenggara. Itu tanda bahwa Islam di Asia Tenggara itu memiliki karakteristik khusus gitu ya. Jadi yang lebih utama adalah karakteristik yang paling menonjol adalah Islam lahir dan berkembang di Asia Tenggara itu tidak dengan perang yang berkecamuk gitu. Pertama adalah ini soal gimana caranya negara-negara Islam atau negara dengan penduduk Muslim terbanyak seperti Brunei, Malaysia dan Indonesia untuk kemudian tampil menjadi negara yang menjalankan syariat atau nilai-nilai Islam yang substansial. Nilai-nilai yang substansial itu dalam artian adalah bahwa kemudian kita memimpin negara-negara itu dengan mendorong lahirnya keadilan, gitu ya, mendorong lahirnya keadilan, kebebasan dan kesejahteraan, dan kemudian tidak menghendaki lahirnya budaya-budaya intoleran dan kekerasan gitu ya. Nah, itu tantangan pertama. Jadi tantangan pertama adalah soal bagaimana caranya mengelola negara dengan jumlah mayoritas umat muslim yang banyak gitu ya. Tantangan yang kedua adalah soal bagaimana nasib para warga muslim yang ada di negara-negara dengan jumlah penganut agama Islam yang minoritas gitu ya. Selama ini kita melihat apa yang terjadi di Myanmar, kemudian apa yang terjadi di Thailand misalnya, kita menunjukkan wajah yang sedih sebab mereka kerap kali menjadi korban diskriminasi rasial gitu ya. Mereka dipinggirkan karena kemudian menganut agama Islam. Nah, semua itu adalah tantangan-tantangan yang kemudian ada di kawasan Asia Tenggara. Tetapi sekaligus Islam di kawasan Asia Tenggara itu adalah Islam kawasan yang paling memungkinkan untuk kemudian melahirkan kembali kejayaan Islam di dunia gitu ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada perang yang terus-menerus berkecamuk sebagaimana terjadi di Timur Tengah. Tidak ada juga serangan Islamofobia yang terlalu kuat gitu. Kita di Indonesia itu anteng-anteng aja gitu, di kawasan Asia Tenggara ini anteng-anteng aja gitu ya secara umum ya gitu ya. Nah, modalitas persatuan itulah, kerukunan dan ketiadaan konflik itulah yang memungkinkan untuk Islam di kawasan Asia Tenggara itu bisa memimpin peradaban Islam secara lebih umum gitu. Sekian pembahasan dari saya dan sampai jumpa pada selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.